Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Zuriatun Taibah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2008 725 20010. Asal sekolah Mas NW Kembangkerang. Terima kasih perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar prakteknya, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kegiatan pelajaran, Ibu Guru absen dulu ya. Siti Zaskia Salsabila, Zahwa Nadira, Yohanes Suhada Raihanun, Wapaun Najiah, M. Rizki Hidayat. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, untuk pembelajaran minggu lalu ada yang masih ingat nggak? Coba apa pembelajaran kita minggu yang lalu itu? Matrik. Karena pembelajaran kita ini ada kaitannya dengan pelajaran kita sekarang ini. Coba angkat tangan siapa yang bisa untuk pengertian dari matrik. Coba, Rahul Hasanah. Matriks adalah susunan kelompok bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom serta diletakkan dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Nah, berarti di sini matrik itu adalah perkalian antara baris dan kolom. Nah, sebelum kita ke sebab pembelajaran berikutnya, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Masalah operasi hitung matrik. Yang pertama, peserta didik itu dapat melakukan penjumlahan dalam matrik. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan pengurangan dalam matrik. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan perkalian dalam matrik. Dan yang keempat, menyatakan data dalam bentuk matrik sesuai terkait dengan bentuk dunia nyata. Bisa dilihat itu? Nah, di sini operasi hitung matrik ya. Nah, ini tadi yang Ibu tanyakan pada awal pembelajaran tadi kan. Matrik adalah Nah, di sini sebelum kita membahas penjumlahan matrik, pengurangan matrik, dan perkalian matrik. Nah, pada asesmen pembelajaran terkait adanya bagaimana kalian itu nanti menentukan atau melakukan penjumlahan matrik, perkalian matrik, dan pengurangan matrik. Nah, sekarang di sini penjumlahan matrik. Syaratnya apa? Matrik harus sama. Caranya? Nah, contohnya di sana, misalkan ada matrik B dan matrik C. Nah, di sana dia itu menggunakan simbol. Sekarang di sini yang kedua, pengurangan matrik. Syaratnya? Coba apa itu order? Terus caranya? Nah, contohnya sana misal matrik B dan matrik C.
Nah, di sini untuk penjumlahan matrik dan pengurangan matrik itu tidak jauh beda dia kan. Nah, syaratnya maupun caranya kan. Sekarang perkalian skalar matrik. Skalar adalah caranya. Nah, di sana sudah ada contohnya ya, kita pakai simbol di sana ya. Perkalian matrik dengan matrik. Syaratnya matrik sama dengan jumlah baris. Caranya nah, contohnya di sana ada matrik A dan matrik B. Nah, itu contoh berbentuk simbol di sana. Di sini ada sifat-sifat operasi matrik. Yang pertama sifatnya komutatif atau nah, penjumlahan nanti matrik A ditambah matrik B nanti sama dengan matrik B ditambah matrik A. Yang kedua adalah asosiatif, gabungan antara. Yang ketiga distributif, pengelompokan. Nah, di sana ada perkalian dengan penjumlahan. Yang keempat, identitas. A plus 0 sama dengan A. A kali I itu adalah identitas. Nanti sama dengan I kali A, nanti sama dengan matrik A. Nah, sekarang untuk menguji kinerja kalian atau menambah wawasan kalian, Ibu akan memberikan proyek kerja ya, berupa LKPD dikerjakan secara berkelompok. Nah, nanti pengelompokannya itu nanti ada kelompok penjumlahan dan pengurangan, ada kelompok perkalian. Nah, nanti terus dipresentasikan nanti ya. Apa ini? Kelompok penjumlahan ini ya. Mana? Nah, ini kan data penjualan di sini ya. Nah, ada produk A dan produk B. Nah, ini nyatakan data di atas dalam bentuk matrik. Nah, ini buat dia matriknya kan ini 50, 40, 60, 45, 55 dan 50. Nah, itu kan sesuai dengan permasalahannya ini kan. Mana? Ya, cuman itu. Nah, dan yang ini PT EQZ berencana untuk melakukan promosi besar-besaran pada bulan keempat yang diperkirakan akan meningkat penjualan sebesar 10%. Nah, ini untuk produk A dan 20% untuk produk B. Nah, di sini ini kan untuk produk A itu kan 10%. 10% itu kan di sini berapa? 50 dia ini kan untuk produk A ini. Nah, ini kan 50 berarti 10% itu kan 10/100 berarti 50/100 sama dengan kan 50. 5 tinggal 5 kan. Itu juga. Nah, kalau dia untuk produk B di sini 20/100 kali ini kan untuk produk B 40. 45 50. Nah, itu. Bisa dipahami sekarang? Pengurangan yang ini. Ini jika pada bulan ketiga terjadi pengurangan permintaan untuk produk B sebesar 5 juta. Hitunglah kembali penjualan pada bulan tersebut untuk produk B. Nah, di sini kan untuk produk B-nya, di sini kan ini dia nih. Nah, berarti di sini M3 dikurangi dengan, karena di sini ada 5 juta, ini rumusnya pakai ini, tinggal, ini sudah dipakai 00, nah tinggal dikurangi nih. Nah, 55 dikurangi, ini dia hasilnya. Ada kesulitan? Lumayan. Ya.
Nah, untuk persentase nanti diwakili sama 1 atau 2 orang temannya ya. Nah, yang pertama untuk persentase kelompok penjumlahan dan pengurangan. Ayo coba maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang pengurangan dan penjumlahan matriks. Oke, kita langsung aja ya. Kita di sini bikin tabelnya dulu karena di sini ada tabel di soalnya. Kita bikin tabel dulu. Ini sepeda. Ya, yang pertama di sini ada produk A. Produk A. Ini saja dulu sekali-kali nanti diulaskan. Itu. Oke. Di sini yang pertama ada produk A yang dimana bulan pertamanya itu menghasilkan sebesar 50 juta dan pada bulan kedua menghasilkan 60 juta dan untuk bulan ketiga menghasilkan 55 juta. Yang kedua ada produk B yang pada bulan pertama itu menghasilkan sebanyak 40 juta dan bulan kedua menghasilkan 45 juta dan bulan ketiga menghasilkan 50 juta. Selanjutnya Ini semua kita jawab. letakkan data di atas dalam bentuk matriks. Jadi akan berbentuk seperti ini. Kita anggap aja ini sebagai matrik M1 atau elemen 1. Oke. Elemennya di sini ada 50, terus ada 60. Kita masukin semua ya yang ada di tabel ini. Yang ketiga ada 55. Nah, terus yang di produk B ada 40. Yang bulan kedua ada 45 dan yang terakhir ada 50. Oke. Ini sudah semua jawabannya itu nanti sekali-kali ya. Kemudian ada soal kedua. Hitunglah total penjualan masing-masing produk selama 3 bulan setelah adanya promosi. Langkah atau petunjuk yang kita lakukan yaitu menjumlahkan M1 dengan M2. Diketahui M2-nya yaitu
Nanti tulis semuanya terus baca-baca deh. Tulis. Tulis dia jawabannya terus dibaca-baca sudah. Rumusnya yaitu 0,000005. Oke. Maka hasilnya adalah kita masukin N3 ini ya, kita cari hasil dari N3-nya, kita masukkan lagi dari ya, maka hasilnya itu 55. Ini hasil dari ini ya, teman-teman. Oke, maka ini hasil dari pengurangan matris. Sekarang kesimpulan. Yang terakhir itu kesimpulan dari semua salinan. Maka kesimpulannya adalah hasil penjumlahan menunjukkan bahwa proporsi peningkatan penjualan yang signifikan untuk kedua produk, meskipun ada sedikit penurunan permintaan pada produk B di bulan ketiga. Mungkin jawaban ini dapat Terima kasih. Nah sekarang kelompok perkalian. Maju. Nah berarti di sana untuk kesimpulan yang A itu produk A dan produk B mengalami peningkatan kan ada sedikit dia penurunan kan. Itu kasih keterangan cabang 1 itu kasih. Ya cukup sama dengan hasilnya tuh. Tulis jawabannya sudah. Pasti kalian semangat? Jadi kalau yang sudah berada di sini, kita bisa tahu cabang 1 ini hasil cabang 1 ada handphone, komputer sama sepeda motor. Cabang 2 ada komputer, handphone dan sepeda handphone, komputer dan sepeda motor. Begitu juga dengan cabang yang ketiga. Kita buat matriks seperti ini. Lalu dengan kedua ini kita buat matriks seperti kolom dan sisi ya. 2, 5, dan 15. Lanjut, kan di sini itu baris ya. Kan di sini baris ya. Baris itu cara perkalian matriks itu baris dari kolom. Yang ke bawah itu kolom, yang ke samping itu baris. Jadi baris dikali kolom. Nanti ini 7 dikali 5. Dikali 2 apa? 7 dikali 2 seperti ini. 8 dikali 5. Terus 3 dikali 5 dikali 15. Terus baris yang kedua 5 kali 2. Terus 6 kali 5. Terus 2 kali 15. Terus baris yang ketiga 4 kali 2. Terus 5 kali 5. Dan 2 kali 15. Nah, begitu kita jumlahkan. Kita jumlahkan satu dulu. Ini 14. Ini 14, ini 40. 14, 40 dan 45.
Menghasilkan Lalu sebut ini ditambahkan menghasilkan ini. Oke, 99 gitu. 99 juta. Ya, terus Rupiah. cabang 2. Yang kedua, cabang yang kedua kita tinggal jumlahkan 10 juta, 30 juta, 30 juta. 8 juta, 25 juta, dan 30 juta. Lalu ini kita tambahkan 10 juta, tambah 20 juta, tambah 30 juta, sampai dengan 70 juta. 8 juta, 25 juta, dan 30 juta ditambah menjadi 60 juta. Lalu kita buatkan matrik dari ketiga hasil kita 99 juta rupiah. Buatkan matrik seperti ini. Terus soal ketiga, apa kesimpulannya? Sebut sudah baca-baca. Soal ketiga nyatakan dalam bentuk hasil total biaya pengadaan peralatan di setiap cabang. Di setiap cabang Soal nomor 3 itu di simpulannya itu. Ya sekian sih. Baik kesimpulannya adalah dengan memahami konsep peralihan matrik, kita bisa mengetahui hitungan perencanaan biaya di setiap cabangnya. Bisa dipahami tadi persentase temannya itu bisa dipahami? Bisa. Nah, sedikit kita mengevaluasi di sini tadi dia bilang itu apa di soalnya itu kan pakai data dia itu kan tadi dia bilang kolom data dalam perusahaan di sana kan ada perusahaannya itu cabang 1, cabang 2 dan cabang 3 peralatannya itu kan ada apa di sana? Handphone, komputer sama sepeda motor. Nah, di sini pada produk A itu setelah promosi itu dia itu mengalami apa? Dia mengalami peningkatan dan sedikit mengalami penurunan. Coba sekarang ada yang ditanyakan masalah persentase temannya itu. Sudah bisa dipahami? Nah, sekarang kita ice breaking. Ayo dah. Ayo mulai. Semangat. Dung dung dung. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan refleksi dari pembelajaran kita yang tadi ya. Bagaimana pendapat bagaimana perasaan kalian ketika kalian itu mempelajari matrik dan terkait operasi hitung matrik? Apa yang kita pelajari hari ini? Masalah apa? Penjumlahan matrik. Jikalau mana kita itu menggunakan penjumlahan dan pengurangan dengan syaratnya apa? Elemen ada sama dan elemen yang seletak ya atau posisinya sama. Nah, sekarang jikalau mana kita itu akan menggunakan perkalian matrik. Ya, itu baris perkalian matrik itu baris kali kolom. Nah, sekarang untuk menguji kinerja kalian tentang pemahaman tadi, sekarang kita asesmen. Ini nanti berbentuk IC. Kalian itu harus kerja mandiri ya. Ini sudah jawabannya.
Itu ditulis di ya di bawahnya kan ada Di belakang. ya bisa di belakangnya juga sudah pas. Lihat dulu. Ya silakan kerja mandiri sana ya. Bisa cari. Sudah jadi bisa memotong itu ya biasa karena ada di rumah. Ada kalau udah jadi bisa memotong. Ada memotong ya. Sudah semua?